Biografi Aristoteles. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teknologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13. Dengan teknologi Yahudi oleh Maimonides 1135 sampai 1204 dan dengan teknologi Islam oleh Ibnu Rushd 1126 sampai dengan 1198. Maimonides pemikir paling termuka. Yahudi abad di tengah berhasil mencapai sintesa dengan Yudaisme. Di luar daftar ini masih sangat banyak kaum cerdik pandai abad tengah yang terpengaruh demikian dalamnya oleh Aristoteles. Bahkan di zaman dulu dan zaman pertengahan, hasil karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, Arab, Italia, Prancis, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Kekaguman orang kepada Aristoteles menjadi sangat tinggi di akhir abad tengah tak kalah keadaan sudah mengarah pada penyembahan berhala. Dalam keadaan itu, tulisan-tulisan Aristoteles lebih merupakan semacam lampu penerang jalan yang terang untuk mencari jawaban problem yang lebih lanjut. Aristoteles tidak sepakat dengan sanjungan membabi buta dari generasi-generasi berikutnya terhadap tulisan-tulisannya. Beberapa pemikiran Aristoteles yang tidak sesuai bila diterpakan pada masa sekarang adalah di mana dia mendukung perbudakan karena dianggap sejalan dengan hukum alam, dan dia dipercaya kerendahan martabat wanita bila dibandingkan dengan laki-laki. Tapi banyak pula ide Aristoteles yang sesuai untuk masa sekarang, di mana dia berpendapat bahwa kemiskinan adalah pokok dari revolusi dan kejahatan. Begitu pula pernyataannya yang menyebutkan bahwa barang siapa yang sudah merenungi dalam seni memerintah manusia pasti yakin bahwa nasib suatu imperium tergantung pada pendidikan kaum mudanya. Biografi tokoh. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Macedonia, tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomachus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas III dari Macedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Proxenus pada usia 17 tahun. Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana 10 jenis menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 12 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, ia mendirikan akademi di Asus dan menikah dengan Pitias yang tak lama kemudian meninggal. Ia lalu menikah lagi dengan Heracles yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki. Akhirnya ia bernama Nikomachus, seperti ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga mendirikan akademi di Mytilene. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Di tahun 335 sebelum Masehi, sesudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan semacam akademi di Lyceum. Disinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Dalam masa kepemimpinannya, Alexander Agung tidak meminta nasihat kepada bekas gurunya, tetapi ia berbaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset dan eksperimen. Hal ini mungkin menjadi contoh pertama dalam sejarah seorang ilmuwan menerima jumlah dana yang besar dari pemerintah untuk maksud penelitian atau penyelidikan. Pemikiran. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya. Tidak terdiri sendiri dan tidak tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Lingkungan keluarga, sosial, alam, dan potensi diri akan ikut mempengaruhi seseorang dalam melakukan refleksi filosofis.
Oleh karenanya, dalam sejarah pemikiran manusia terdapat tokoh pemikiran ataupun filosof yang selalu saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda-beda. A. Pembagian filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama, logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme atau silogimos. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Sebagai contoh, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Yang kedua, dia adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati menurut Aristoteles. Pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disaksikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. 2. Filosofia Theoretica. Fisika yaitu tentang dunia material, ilmu alam, dan sebagainya. Kosmos terdiri dari dua wilayah yang sifatnya berbeda. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk pola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Sedangkan bumi hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu air. Penggerak pertama adalah yang tidak digerakkan. Matematika yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Analisis diperlukan untuk membangun aksioma-aksioma yang terdapat di dalam matematika. Dia menuliskan gagasan-gagasannya tentang logika ini pada buku yang baru ditemukan ratusan tahun setelah kematian Aristoteles. Metafisika yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia idea Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan idea dan kenyataan lahir. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tak dapat dipisahkan. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi. Maka bentuk adalah bangunnya. Sebagai contoh pada pandangan Plato, jiwa tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adikodrati berasal dari dunia ide. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Disadari Aristoteles bahwa tubuh bisa mati oleh sebab itu, maka jiwanya juga ikut mati. Filosofia Pratika, Etika, Kesusilaan dalam hidup perorangan, dan Ekonomi, Kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya, memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dapat merubah sikap seorang manusia. Polis adalah istilah Aristoteles untuk mengartikan komunitas pil yang ia yakini sebagai latar sosial kodrati dari manusia. Ada pula kelompok sosial koinonia yang meliputi segala macam komunitas yang dimana pada taraf tertentu terjadi interaksi. Sedangkan oikos adalah jenis komunitas paling dasar dan terbatas untuk perkembangan kodrat manusia atau disebut juga rumah tangga. Politika, kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah. Ajarannya dikupas secara praktis, pengupasan juga dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan metode
induksi atas penyelidikan ilmiah dan perbandingan sistem yang ada. Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti di bawah ini. Monarki kerajaan diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Aristokrasi diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki memperkaya sekelompok orang saja. Politik diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja dapat menjadi demokrasi. Filosofia poetika atau aktiva atau pencipta. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetika. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan arsitek yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Hasil pemikiran Aristoteles lainnya yaitu yang pertama, hule dan morfe. Pemikiran Aristoteles lainnya adalah hule yang merupakan unsur yang menjadi dasar macam-macam dan morfe yang merupakan unsur kesatuan. Tiap-tiap benda yang konkret terdiri dari hule dan morfe. Aktus dan potensia. Potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan aktus adalah dasar kesungguhannya. Sesuatu hal terjadi bisa dikarenakan karena potensinya, dan dalam hal tersebut sudah mengandung aktusnya. Abstraksi idea tidaklah merupakan realitas tersendiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal-hal yang konkret. Oleh karena itu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifatnya, maka hal tersebut hal yang umum. Jika beberapa hal diharuskan untuk memiliki sifat yang lain dari umumnya, maka ia akan tetap tak berubah. Kesimpulan, filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifat empirisnya. Pengertian naturalistis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki, masing-masing dengan sebuah kodrat atau hakikat. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Inductive thinking. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal, banyak teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut karena dianggap masuk akal sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena asumsi yang keliru. Sebagai contoh, ketika Aristoteles menyetujui adanya perbudakan, karena menurutnya hal ini sejalan dengan hukum alam di mana yang lemah akan kalah oleh yang kuat.